Sekitar 32 km di selatan kota Watampone, terbentang kawasan Sumpang Labu, sebuah titik perlintasan yang sejak lama memegang peranan penting dalam mobilitas dan perkembangan wilayah Kabupaten Bone. Perjalanan menuju kawasan ini dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari kota Watampone melalui jalan poros Bone dan Makassar, jalur vital yang menghubungkan pesisir barat Sulawesi Selatan dengan pedalaman Bugis. Secara administratif, Sumpang Labu berada di Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Namun secara historis kedudukannya jauh melampaui sekadar batas kecamatan. Kawasan ini merupakan simpul strategis yang sejak masa kerajaan hingga era modern berfungsi sebagai gerbang menuju pusat pemerintahan Bone. Dalam konteks sejarah kerajaan Bone, jalur darat memiliki arti strategis sebagai penghubung antara pusat pemerintahan di Watampone dengan wilayah-wilayah penyangga di selatan dan barat. Mobilitas pasukan, utusan kerajaan, pedagang, hingga penyebaran informasi sangat bergantung pada jalur-jalur tersebut. Meski pada masa awal transportasi lebih banyak mengandalkan sungai dan laut, perkembangan aktivitas ekonomi dan politik membuat jalur darat semakin penting. Memasuki masa kolonial Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari kebijakan integrasi wilayah dan kontrol administratif. Pada sekitar tahun 1920-an, pemerintah kolonial membangun jalan poros antara Maros dengan Bone untuk memperlancar arus komoditas hasil bumi dari pedalaman Bone menuju pelabuhan di pesisir barat Sulawesi Selatan. Disinilah lahir terowongan Sumpang Labu, sebuah terowongan batu yang unik karena berada di lereng perbukitan terjal. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 8 meter dan tinggi sekitar 5 meter. Keunikannya bukan hanya pada lokasinya, tetapi juga pada teknik pembangunannya. Sumpang Labu juga dikenal dengan sebutan Batu Goroe, yang berarti batu yang dilubangi. Nama ini merujuk pada cara pembuatannya. Dipahat langsung pada dinding batu cadas yang keras. Sebelumnya, jalur tersebut hanyalah jalan setapak di lereng perbukitan. Pemerintah kolonial kemudian melanjutkannya menjadi jalan permanen dengan menembus Bukit Batu. Proses pembangunannya merupakan bagian dari sejarah panjang infrastruktur kolonial yang syarat dengan kerja fisik berat. Teknisi Belanda memimpin proyek ini dengan mengerahkan ribuan warga lokal untuk memahat batu secara manual tanpa peralatan modern. Tidak digunakan alat berat, bahkan dinamit pun dihindari demi mencegah risiko longsor. Mengingat di bagian bawah lereng terdapat permukiman penduduk Koper. Hingga kini, bekas pahatan manual masih terlihat jelas di dinding bagian dalam terowongan, menjadi jejak nyata kerja tangan manusia di tengah kerasnya batu gunung. Pada salah satu dinding terowongan juga terdapat prasasti bertuliskan, "Deze weg opened a nieuwe toekomst voor Bone." Artinya, jalan ini membuka masa depan baru bagi Bone. Kalimat tersebut mencerminkan optimisme kolonial terhadap pembangunan infrastruktur sebagai simbol kemajuan, sekaligus menandai babak baru dalam mobilitas wilayah Bone. Namun di balik pencapaian teknis itu, tersimpan kisah pilu. Konon, proses pembangunan ini menelan banyak korban jiwa akibat kelelahan, kelaparan, serta kecelakaan kerja. Peristiwa tersebut menjadi bagian kelam dalam sejarah pembangunan infrastruktur kolonial di Bone. Memasuki masa revolusi kemerdekaan, jalur penghubung antar wilayah di Bone memiliki arti penting dalam pergerakan laskar dan komunikasi antar basis pertahanan. Jalan poros di kawasan selatan Bone, termasuk Sumpang Labu, menjadi bagian dari ruang geografis yang tak terpisahkan dari dinamika perjuangan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, jalur ini terus mengalami peningkatan kualitas. Jalan poros Makassar sampai Bone berkembang menjadi nadi ekonomi yang menghubungkan distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta mobilitas sosial masyarakat. Perbaikan infrastruktur, pelebaran jalan, dan penambahan
penerangan dalam beberapa dekade terakhir semakin mempertegas fungsi strategis kawasan ini sebagai pintu masuk menuju Watampone. Kini, Sumpang Labu tidak hanya dipandang sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai wisata sejarah. Di bagian atas terowongan terdapat area istirahat, rest area, yang menyuguhkan pemandangan bentang alam dan permukiman kopi. Dari titik ini, hamparan perbukitan dan lembah terlihat membentang luas, menghadirkan panorama alam yang menyejukkan mata. Tersedia gazebo di bagian atas terowongan bagi para pengunjung yang ingin menikmati udara segar pegunungan sambil beristirahat sejenak dari perjalanan jauh. Tempat ini juga menjadi lokasi favorit untuk mengabadikan momen di depan terowongan Batu Cadas yang ikonik, sebuah latar alami yang menyatukan unsur sejarah dan lanskap. Sebagai destinasi wisata sejarah, pengunjung dapat melihat langsung jejak teknik konstruksi kolonial yang membelah gunung batu. Dinding cadas dengan bekas pahatan manual menjadi bukti konkret metode kerja masa lalu, menghadirkan pengalaman visual sekaligus reflektif tentang perjalanan panjang pembangunan di Bone. Kesadaran akan nilai historis dan arsitekturalnya pada 2023 mendorong pemerintah Kabupaten Bone menetapkan Sumpang Labu sebagai salah satu cagar budaya. Penetapan ini bertujuan melindungi keaslian struktur terowongan sekaligus menjaga ingatan kolektif tentang sejarah panjang yang melingkupinya. Kini, bagi para pengendara yang melintas, Sumpang Labu mungkin tampak sebagai ruas jalan biasa di antara perbukitan. Namun di balik lengkung batu yang dipahat hampir seabad lalu itu, tersimpan lapisan sejarah panjang. Dari jalur kerajaan, jalan kolonial, hingga koridor pembangunan modern. Sumpang Labu bukan sekadar titik geografis di peta Bone. Ia adalah saksi bisu perubahan zaman, ruang di mana pergerakan manusia, ekonomi, dan kekuasaan bersilangan selama berabad-abad, dan bagian tak terpisahkan dari narasi besar perjalanan sejarah Bone itu sendiri.